Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan di channel Comas 87. Jadi hari ini saya akan lakukan pruning pada pohon durian. Target pruning kali ini adalah persiapan untuk pembungaan. Jadi insya Allah di awal bulan 6 nanti atau pertengahan bulan 6 kita akan coba masukkan pupukan KP sebagai perangsangnya. Namun hari ini saya akan lakukan pruning terlebih dahulu. Ini target pohon yang mau kita pruning. Kemudian di ujung sana itu sama di sebelah sana. Jadi nanti akan kita pruning dulu, kita buang nanti ranting yang tidak diperlukan untuk pertumbuhan tempat melekatnya bunga. Jadi akan kita kurangi supaya cabangnya lebih maksimal lagi untuk menopang calon-calon buah nanti. Kita langsung ke pohonnya. Nah, ini pohon yang akan kita lakukan pruning kawan-kawan. Nanti di bawahnya sebelum kita lakukan pemupukan, jadi nanti setelah saya lakukan pruning, bagian bawah ini akan saya bersihkan dulu. Saya bersihkan, kemudian saya kasih pupuk NPK grower. Nah, nanti di kandungan NPK grower sendiri masih ada unsur N nya, tapi sudah mulai dimasukkan P-nya sudah lumayan tinggi. Jadi nanti pas di pertengahan atau awal bulan Juni barulah kita tambah lagi perangsangnya dengan menggunakan MKP. Nanti akan kita kocor. Kalau NPK growernya nanti akan kita lakukan dengan tabur saja. Namun di bawahnya nanti kita gali dulu melingkar, kemudian kita tabur, baru kita timbun kembali. Nah, ini tunas-tunas air yang tidak perlu kayak gini kawan-kawan, ini perlu kita buang karena nanti dia akan mengganggu nutrisinya, jadi termakan oleh cabang-cabang, karena seharusnya memang itu tidak diperlukan. Nah, bagian itu sudah terlalu rimbun tuh sampai ke atas sana. Ini cabang V yang pernah saya tunjukkan dalam video, tapi di atas sudah saya patang, jadi saya potong. Akhirnya saya biarkan ada sekitar berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabang saya pelihara. Insya Allah tidak, mudah-mudahan tidak masalah nanti. Nah, ini tunas-tunas air seperti ini memang sebaiknya kita buang. Kemudian tunas-tunas yang mengarah ke bawah kawan-kawan, yang dari batang utama, cabang utamanya. Nah, ini kan ada yang sebagian ke bawah nih. Nah, yang ke bawah ini kita buang. Ini cabangnya ini terlalu kecil kawan-kawan. Lagi pula dahannya ada di dalam daun yang lainnya. Ini posisinya ada di bawahnya nih. Jadi suatu saat seiring waktu dia akan mati juga. Jadi daripada dia menghabiskan nutrisi, lebih baik kita potong saja. Ranting-ranting yang kecil-kecil seperti ini ke bawah nih kawan-kawan. Ini kan ke bawah nih. Kalau ke bawah harus kita potong juga.
Jadi di daerah saya ini kalau di pertengahan bulan saat ini kawan-kawan masih curah hujannya masih ada. Jadi kalau mau langsung dipasang dengan MKP belum bisa maksimal. Jadi menurut informasi dari pengalaman rekan-rekan senior yang sudah mencoba pengaplikasian pupuk MKP itu sebaiknya setelah ada musim kemaraunya. Jadi memang curah hujannya sudah tidak ada, barulah diberikan perangsang MKP-nya. Jadi jangan pada saat curah hujan masih ada kita masukkan, jadi nanti kurang maksimal. Jadi memang kalau untuk NPK grower itu tidak apa-apa. Jadi pada saat curah hujan masih ada tidak masalah, kita masukkan NPK growernya. Nah nanti setelah NPK masuk, terus kondisi daun sudah tua, kemudian curah hujan sudah tidak banyak, sudah ada musim kemaraunya, barulah kita masukkan MKP dan boronnya. Nah nanti untuk MKP-nya kita lakukan secara pengocoran, tapi kalau untuk yang NPK growernya nanti bisa kita lakukan dengan penaburan. Jadi pruning ini sebenarnya kawan-kawan tidak hanya pada saat pembuahan saja, jadi bisa dilakukan untuk pembentukan cabang. Jadi dalam masa-masa pertumbuhan pembentukan cabang itu perlu. Jadi jangan sampai kita sudah memelihara pohon bertahun-tahun tapi pohonnya memang cabangnya itu tidak produktif, memang cabangnya tidak diperlukan untuk pembuahan. Jadi bisa dibilang mubazir. Nih, ranting yang ke atas, ini kan ke atas nih, yang ke atas juga tidak diperlukan kawan-kawan. Jadi yang kita pelihara itu sebenarnya hanya yang ke samping saya yang mendatar. Kemudian ranting-ranting yang ada di bawah dahan lainnya itu juga suatu saat pasti akan mati dengan sendirinya. Jadi lebih baik dibuang karena dia tidak terkena sinar matahari. Jadi seiring waktu dia pasti akan mati dengan sendirinya. Jadi tujuan lain diberikannya pruning supaya sinar matahari bisa masuk menyinari seluruh ranting-ranting dahan batang pohon durian ini. Karena kalau tidak terkena sinar matahari kawan-kawan, batang durian itu akan mudah sekali terserang penyakit seperti penggerek batang. Jadi kalau sudah terkena penggerek itu darurat kawan-kawan. Jadi kita hanya bisa mengantisipasi supaya tidak terjadi penggerek busuk batang jadinya. Nah, ini kayaknya ke bawah juga nih, potong aja nih. Bismillah. Nah, ini lagi. Nah, nanti kawan-kawan calon-calon bunga atau bakal buah itu nanti dia akan muncul di bekas tunas-tunas yang kita buang ini bekas ranting-ranting kecil kayak gini. Nah ini nanti jadi tempat melekatnya calon-calon bunga nih kayak gini nih. Jadi kalau tidak kita lakukan pemangkasan, kita biarkan tunas-tunas ini tumbuh, tidak kita buang, ya peluang untuk keluarnya bunga semakin kecil karena memang keluarnya bunga itu pada bekas tunas-tunasan kayak gini nih. Nah bekas ranting-ranting yang kita potong kayak gini.
Disinilah tempat melekatnya calon-calon bunga nanti. Nah, sekarang kita yang ke atas kawan-kawan ya. Ya kawan-kawan, jadi untuk dalam pemangkasan cabang durian sebenarnya tidak ada sih aturan bakunya. Jadi kawan-kawan bisa lakukan yang penting dalam melakukan pemangkasan kawan-kawan yang perlu diperhatikan itu tujuannya adalah untuk membentuk cabang supaya tumbuh lebih maksimal. Jadi kita memaksimalkan cabang-cabang yang memang perlu kita pelihara, itu yang kita rawat. Jadi jika ada cabang ataupun ranting yang dirasa tidak perlu dibutuhkan oleh pohon, maka tidak perlu kita pertahankan. Jadi yang perlu dibuang itu cabang yang mengarah ke atas seperti ini mendatar ke sana ya, cabang utamanya mendatar, kemudian ada ranting yang ke atas, kemudian ada yang ke bawah. Nah itu harus dibuang. Jadi yang perlu dipelihara ranting yang ke samping, jadi yang ke atas dan ke bawah kita buang. Kemudian tunas-tunas kecil, karena ini kawan-kawan, tunas kecil seperti ini seiring waktu dia akan rontok dengan sendirinya nih, meskipun tidak kita pangkas. Itu dia pasti akan kalah dengan cabang yang lebih besar. Jadi ini pasti menghabiskan nutrisi. Nah itu perlu kita buang. Ini yang ke atas kita pangkas, yang ke bawah tuh. Nih kan ke bawah juga nih ya kan, tuh kawan-kawan perhatikan dia ke bawah. Sudah banyak kawan di bawah. Nah jadi sinar matahari bisa mengenai seluruh cabang, kan terkena sinar matahari kan kawan. Nah tujuannya ketika terkena sinar matahari kayak gini, penyakit-penyakit yang menyerang pohon itu biasanya akan pergi kawan-kawan. Jadi penyakit itu mudah datang ketika di tempat yang lembab. Jadi usahakan pohonnya jangan sampai lembab, tidak terkena sinar matahari. Oke, gitu kawan-kawan ya. Sekian dulu video pemangkasannya. Saya akan lanjutkan dulu pemangkasan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam hijau dari channel Ecomas 87. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.